Halo teman-teman sekalian, para rekan ASN, saya berharap kita semua dalam keadaan siap ya, namun rileks dan siap untuk belajar ya. Dalam hal ini saya ingin membahas satu hal ya, yaitu terkait SKP jabatan pimpinan tinggi atau eselon mandiri ya. Nah, penggunaan SKP untuk jabatan pimpinan tinggi dikhususkan bagi unit-unit kerja ya, yang dalam hal ini pejabat yang memiliki kuasa anggaran. Sebagai contoh seperti kepala dinas ya, kalau di unit kerja eselon mandiri seperti contohnya unit pelaksana teknis dinas ya. Kemudian kalau kita masuk ke unit pelaksana teknis lain, contohnya di lingkungan dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas atau rumah sakit ya. Kalau di lingkungan dinas pendidikan berarti kita tahunya kan kepala sekolah ataupun unit pelaksana teknis lainnya ya teman-teman. Nah, di dalam format ini ya, saya sudah membuat satu gambaran simpel tentang implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggunakan beberapa tools ya teman-teman. Pertama saya kenalkan ke teman-teman, di sini ada yang namanya pedoman rencana kerja pemerintah daerah ya. Nah, di dalam Excel yang dapat teman-teman download pada deskripsi video, teman-teman dapat melakukan ya dalam hal ini membaca referensi apa saja yang ada di dalamnya sebagai bahan pembelajaran. Contoh pertama yaitu lampiran pedoman RKPD ya. Kita ingin tahu khusus untuk dinas-dinas teknis yang melaksanakan atau menyelenggarakan urusan pemerintahan, wajib dan pilihan di sini secara nasional ya. Untuk RKPD-nya tahun 2023 saya sertakan yaitu Kepmendagri nomor 10 ya teman-teman. Nah, di sini saya buka dulu ya. Nah, di dalam Kepmendagri-nya akan seperti begini ya. Pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2024. Nah, di dalam peraturan Mendagri ini ya sudah secara jelas disampaikan di situ khusus untuk teman-teman ya yang belum memiliki Renstra perangkat daerah atau ingin memiliki gambaran sebenarnya bagaimana rencana kerja pemerintah ya. Di sini langsung saja kita lihat di indikatornya ya teman-teman. Di indikatornya coba saya rotasi saja dokumennya supaya lebih mudah kita baca ya. Oke. Di sini ya. Ini contohnya teman-teman. Nah, untuk RKPD ya, RKPD rencana kerja pemerintah daerah secara nasional sudah ditetapkan ya, walaupun kita tahu nanti ada pembahasan teknis di tingkat pemerintah daerah. Secara nasional ada di sini itu Permendagri nomor 3 ya yang tadi. Nah, di sini coba teman-teman cermati pada contoh yang saya munculkan. Contohnya urusan pemerintahan pilihan ya, urusan kelautan dan perikanan, kinerja yang diharapkan diwujudkan di pemerintah daerah di tahun 2023 dan 2024, yakni meningkatnya pengelolaan wilayah pengelolaan perikanan WPP dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut. Ini untuk kinerjanya, sedangkan indikatornya terbagi dua teman-teman. Nah, urusan ini hanya dibebankan kepada provinsi kalau kita lihat begini, yaitu materi teknis muatan perairan pesisir yang disetujui untuk diintegrasikan ke dalam RT RW provinsi. Nah, kenapa di sebelah sini kosong? Yang tadi saya katakan ya teman-teman, bahwa indikator ini hanya digunakan di wilayah ya, wilayah administrasi pemerintahan provinsi, sehingga untuk indikatornya dimunculkan, namun di kabupaten kota tidak ya. Untuk provinsi di sini ditargetkan secara nasional 10 provinsi, sedangkan kawasan konservasinya ditargetkan secara nasional ya untuk wilayah pengelolaan perikanan atau WPP dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir seluas 17.800.000 hektar ya teman-teman. Di sini ya sudah dinyatakan ini target secara nasionalnya. Kalaupun akan muncul perencanaan di tingkat pemerintah daerah ya tidak akan lari jauh dari sini ya. Ini untuk Permendagri-nya ya teman-teman.
Ayo kita lihat lagi tools selanjutnya yang saya sertakan di dalam Excel yang terbaru ya. Ya, di dalam Excel yang sama ada juga yang namanya keputusan Menpan nomor 409/2019. Nah, 2019 maksudnya. Nah, di sini teman-teman harus betul-betul ya memahami sebenarnya jabatan pimpinan tinggi standarnya bagaimana ya, indikator kinerja jabatannya bagaimana, sehingga kita tahu ya sebenarnya standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh pimpinan tinggi itu sebagaimana bentuknya. Kita dapat lihat di sini ya teman-teman. Coba saya klik lagi. Nah, salah satu bagian di dalam lampiran yang saya sisipkan dalam Excel yakni Keputusan Menpan nomor 409 tahun 2019 tentang standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi daerah ya. Di sini kalau kita lihat teman-teman, yang menjadi fokus perhatian kita ya, yaitu mencari informasi tentang dinas terkait. Contohnya kalau tadi kan kita bicara tentang kelautan, coba saya ketik di sini terkait dengan pemberdayaan ya masyarakat. Contohnya pemberdayaan Kepala Dinas Pemberdayaan. Nah, coba kita cari. Ada di sini contohnya ya, teman-teman. Nama jabatannya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kelompok jabatannya jabatan pimpinan tinggi, berarti eselon 2. Sedangkan urusan pemerintahan. Nah, kata urusan pemerintahan ini wajib teman-teman pahami. Apalagi khusus teman-teman yang berada di instansi pemerintah daerah. Kata urusan pemerintahan ini mengandung banyak makna dan arti di sana teman-teman. Terutama dalam menyusun SKP, jikalau kita mencari indikator-indikator yang dapat dimasukkan ke jabatan pimpinan tinggi, sudah tentu indikator pemerintahannya terkait benar ya dengan urusan pemerintahan yang dimunculkan di sini ya teman-teman. Jadi kalau Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dia lebih pada urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, berapa informasi di sini sangatlah penting ya untuk teman-teman ketahui, mulai dari ikhtiar jabatannya ya. Kalau di sini kita lihat di ikhtiar jabatan ada 2 jenis ya teman-teman yang tersedia dalam nomenklatur ini, yaitu khusus untuk kepala dinas di lingkungan instansi pemerintah provinsi. Contohnya seperti begini ya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, di sini ada ikhtiar jabatannya membantu gubernur. Nah, kata membantu gubernur ini berarti apa? Ini di lingkup instansi pemerintah provinsi. Kemudian bagian yang akan kita pakai dari nomenklatur jabatan ini adalah indikator kinerja jabatan ya. Di sini ada yang namanya terkendalinya jumlah pertumbuhan penduduk, persentase peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan. Nah, kalau kita pakai ke format, ada bagian yang dapat kita ambil ya untuk kita masukkan ke dalam format. Yang kita ambil adalah indikator kinerja jabatan khusus untuk kepala dinas ini. Ya, contohnya di sini saya pilih ya persentase peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan ya. Nah, bagian mana kita masukkan dalam Excelnya? Kita lanjut. Nah, di dalam Excel khusus di tab kedua yaitu lampiran perjanjian kinerja, ini adalah inputan untuk format SKP JPT ya teman-teman. Jadi yang saya coba masukkan di sini persentase peningkatan kualitas hidup anak dan perempuan sebagai indikatornya ya teman-teman. Kita copy ya, kita masukkan ke bagian ini teman-teman. Sudah saya sediakan ruangannya ya, yaitu nomor kedua ya. Nah, di sini saya berikan keterangan opsional dapat diisi menggunakan indikator kinerja JPT. Nah, kalau mau indikator kinerja JPT yang diisi indikator kinerja jabatannya yang diambil ya teman-teman. Caranya seperti tadi, dengan menggunakan PDF reader, kemudian mencari nama jabatan yang teman-teman ingin buat SKP-nya ya. Contohnya saya kopikan di sini, kemudian dipastikan ya. Oke. Iya, kenapa dia masuk indikator kinerja? Ya, persentase di situ ya teman-teman, itu adalah wujud
dari indikator kinerja. Kemudian tinggal disesuaikan besaran indikatornya berapa. Contohnya di situ persentase peningkatan kualitas hidup ditargetkan di tahun 2023 atau 2022 atau 2024 adalah 80% ya. Tapi kita berikan tanda dulu ya dengan petik 1 80% ya. Oke. Nah, itu adalah kegunaan dari indikator kinerja jabatan ya. Sedangkan kalau yang tadi saya munculkan pertama tentang pedoman RKPD, itu dapat teman-teman jadikan referensi untuk mengisi sasaran strategis ya. Oke, lanjut saja kita bahas bagian selanjutnya yang saya lampirkan di dalam format SKP ini. Ada satu bagian lagi ya, yaitu buku yang saya selipkan di dalam format ini, yakni balance scorecard ya. Kalau kita bicara tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat ini, yang kemudian lahirnya Permenpan 6 dan berbagai aturan yang kadangkala membuat teman-teman merasa berat ya, sesungguhnya itu ada sumber teorinya ya. Kalau untuk saat ini, sepengetahuan saya, yang dijadikan sumber teorinya adalah balance scorecard ya teman-teman. Nah, ayo kita lihat, kita klik saja dan kita masuk. Kita bisa lihat bukunya lagi di dalam format PDF. Ya teman-teman, di sini ada buku ya yang namanya balance scorecard. Nah, buku ini berbicara tentang model pengukuran kinerja organisasi dengan 4 perspektif. Nah, kata 4 perspektif ini sama halnya dengan perspektif yang harus kita miliki di dalam menyusun SKP jabatan pimpinan tinggi. Jadi kalau teman-teman ada waktu ekstra, bisa sambil baca-baca ya, untuk lebih memahami, karena konsep yang di dalam Permenpan 6 sesungguhnya berakar dari teori ini ya teman-teman. Contohnya saya ketik di sini perspektif ya, perspektif. Oh ya, kita cari manual ya karena ini adalah buku. Nah, di sini ada berbagai hal yang dapat teman-teman pelajari ya. Contohnya di sini salah satu bagian langkah-langkah dalam melakukan penilaian kinerja. Nah, yang kita biasa praktekkan ya. Pertama, teman-teman harus membuat deskripsi tugas yang jelas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Karena kalau dalam teorinya kebutuhan perusahaan, kalau kita implementasikan di pemerintahan berarti apa? Sesuai dengan kebutuhan pemerintahan. Nah, kemudian meningkatkan keefektifan dan proses seleksi ya. Nah, ini yang kita berbicara tentang bagaimana kita mengelola kinerja pegawai, karena kinerja pegawai lebih pada peningkatan kompetensi pegawai. Nah, kemudian membuat program pelatihan ya, mulai dari proses seleksinya ya, pelatihannya ya. Nah, kemudian di sini ada melakukan negosiasi. Nah, ini berbagai hal yang dapat teman-teman pelajari ya. Nah, tapi kita tidak akan panjang lebar di sini, kita kembali lagi ke formatnya. Oke, itulah 3 bahan yang saya masukkan di dalam format ini. Mari kita cermati beberapa catatan, sebab saya selalu tekankan pada prinsip selalu jangan lupa ya, selalulah membudayakan membaca terlebih dahulu instruksi yang ada, kemudian teman-teman dapat mulai mengisi, karena sesungguhnya di tiap format ini sudah disertai dengan keterangannya ya. Nah, sebagai prinsipnya di setiap format yang kemudian saya bijaki di sini, saya buat terdiri dari beberapa tab ya, 1, 2, 3, 4 sampai selanjutnya. Nah, banyak tab ini dimaksudkan agar teman-teman bekerja dimulai dari bagian paling kiri, kemudian dilanjutkan ke kanan sampai dengan selesai ya. Jadi kerjanya secara bertahap ya teman-teman. Sudah tentu yang pertama teman-teman lakukan adalah mengisi identitas dari pegawai yang ingin dibuat, atau yang teman-teman buat SKP-nya, ataupun pimpinan OPD teman-teman, ataupun teman-teman sendiri selaku pimpinan dapat juga ya membuat SKP-nya. Malah di dalam aturan disarankan teman-teman selaku pimpinan lah yang harus membuat SKP,
karena teman-teman sendiri yang mengetahui sasaran ya, sasaran strategis, rancangan kerja, target kinerja, cara pencapaian paling tepat ya di dalam mencapai target kinerja instansi masing-masing ya. Nah, di sini saya akan skip saja ya bagian identitas. Pasti teman-teman sudah tahu sebagaimana saya bahas di format SKP JAJF ya, untuk bagian pegawai yang dinilai ya, pejabat penilai, atasan pejabat penilai, ini kan tinggal diisi semuanya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah informasi Yunor. Nah, ini adalah bagian yang baru ya. Di sini saya lampirkan bagian informasi Yunor agar teman-teman dapat mengisi ya butir informasi tambahan berupa nama pejabat PA, jabatan pejabat PA, dan periode penilaian. Nah, selain dari seperti biasa kita mengisi nama instansi, sudah pasti huruf besar ya. Di sini diikuti saja jenis huruf yang ditulis di sini, huruf besar kecilnya. Khusus untuk informasi Yunor, disinilah baru teman-teman pakai huruf kapital ya. Disesuaikan dengan contoh yang sudah saya tuliskan di sini ya. Pemerintah dinas ya, tempat penetapan atau penilaian di mana SKP itu dibuat dan ditandatangani sudah pasti ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten masing-masing ya. Nah, di sini pasti ada yang namanya penetapan SKP tahunan dan penilaian SKP tahunan. Ya, jangan lupa teman-teman, penetapan SKP tahunan paling lambat ya di akhir bulan Januari di tahun kinerja tersebut ya. Jadi kalau misalnya tahun kinerja untuk SKP 2022, berarti SKP pertama tahunannya dimulai di bulan Januari ya, kecuali terjadi mutasi dan sebagainya, bisa dimulai segera setelah yang bersangkutan dinyatakan mutasi ya di unit kerja lainnya. Nah, jadi bisa penetapan SKP tahunan dituliskan di sini sesuai. Kalau di sini sudah saya masukkan, ini khusus untuk format 2022 dan 2023 ya. Nah, jadi kalau misalnya ditetapkan 1 Januari 2022, berarti ini SKP 2022. Nah, kemudian kenapa dinilainya 4 Januari 2023? Ya, ini logika sederhana ya teman-teman. Tidak mungkin seseorang dinilai sebelum bekerja. Jadi selama 1 tahun full dia bekerja sebagai seorang pimpinan, dalam hal ini kan ini SKP JPT, kemudian dinilai di tahun seterusnya ya, tahun setelah tahun dia berkinerja, sehingga penilaiannya dilakukan di 4 Januari 2023. Kemudian ada satu bagian lagi yang teman-teman tidak boleh lupakan, yaitu nama pejabat PA. Nah, pejabat PA maksudnya apa? Nama pejabat yang memberi amanah atau pemberi amanah. Karena ada satu bagian yang saya tambahkan di dalam format ini, yakni perjanjian kinerja. Jadi kalau teman-teman pakai format ini, sudah di dalamnya ada yang namanya dokumen perjanjian kinerja dan siapa yang menandatangani perjanjian kinerja tersebut. Dalam hal ini, kalau tidak ada perubahan antara atasan pejabat penilai dengan nama pejabat penilai atau pemberi ya amanah, artinya yang di SKP tidak berbeda dengan yang ada di perjanjian kinerja, maka disamakan saja kan antara nama yang ada di SKP dengan nama yang ada di dokumen perjanjian kinerja. Kalau berbeda dalam artian begini, kalau yang atasan pejabat penilainya adalah sekda ya, sekretaris daerah, namun perjanjian kinerjanya ditandatangani dengan kepala daerah, berarti di sini ditulis nama kepala daerahnya. Otomatis kalau kepala daerah berarti pejabat politik, sehingga tidak diharuskan menuliskan nomor induk kepegawaian. Sebagai gantinya teman-teman hanya menuliskan jabatan pemberi amanahnya. Nah, jangan lupa apabila terjadi mutasi, kepangkatan dan sebagainya, teman-teman dapat lakukannya penyesuaian di sini. Periode penilaiannya 1 Januari sampai 31 Desember tahun 2022. Kalau selama 1 tahun itu dia tidak mutasi-mutasi atau teman-teman tidak mengalami pindah unit kerja, ya ikuti saja yang ada ya. Apabila terjadi perpindahan berarti dimulai di unit kerja yang baru, artinya 2 SKP ya. Periode pertamanya mungkin 1 Januari sampai dengan 30 Mei. Selanjutnya berarti apa? 1 Juni sampai dengan 31 Desember ya.
Nanti dituliskan huruf kapitalnya sama persis dengan format yang sudah saya masukkan ya teman-teman. Kita langsung masuk ke bagian selanjutnya, namanya lampiran perjanjian kinerja. Nah, di dalam lampiran perjanjian kinerja ini sudah saya masukkan instruksi ya. Copy logo instansi di sini. Jadi teman-teman bisa masukkan logo instansi di sini. Sebagai contohnya, coba saya selipkan ya salah satu logo instansi sebagai contoh saja ya. Nah, logonya mungkin bentukannya adalah bintang ya. Berarti tinggal dimasukkan seperti begini ya. Keterangan ini dihapus ya. Kemudian nah dimasukkan seperti begini. Iya. Nah, ya, untuk pemerintah, nama dinas, perjanjian kinerjanya semua akan mengikuti secara otomatis ya. Jadi kalau misalnya ini bukan di tahun 2022 ya, ini SKP 2023, berarti perjanjian kinerjanya tinggal disesuaikan saja. Berarti diketik perjanjian kinerja tahun 2023 ya, perjanjian kinerja tahun 2023 ya. Nah, teman-teman pasti bertanya, kok bentuknya kayak gini, kok harus dimasukin program ya, anggaran. Nah, mari saya tunjukkan teman-teman, cekidot. Kita klik di file ya, kita cetak ya. Nah, kalau bagian ini dicetak secara otomatis ya. Nah, print outnya akan berbentuk seperti begini teman-teman. Artinya apa? Teman-teman hanya menyusun SKP, teman-teman sudah membuat perjanjian kinerja masing-masing ya. Nah, jadi sambil menyelam minum air ya teman-teman. Artinya sambil nyusun SKP jabatan pimpinan tinggi, sambil juga membuat dokumen perjanjian kinerja. Mengapa demikian? Ini saya lakukan sebagai inisiatif ya, menanggapi kendala di mana penetapan kinerja atau PK masih beragam bentuknya, sedangkan yang diamanatkan di dalam Permen-Pan 6, setiap penyusunan SKP diwajibkan khususnya JPT untuk memperhatikan PK ya. Nah, di sini kemudian ada muncul kok sudah terisi ya, pasti tanya teman-teman seperti begitu. Di sini untuk sasaran strategisnya ada muncul berbagai pilihan. Sebenarnya dari mana sumber pilihan ini ya? Saya sarankan pakailah Excel yang paling baru sehingga bisa melakukan fitur yang sama sebagaimana saya lakukan saat ini. Pertama, teman-teman klik pilih di sini untuk sasaran strategisnya. Nah, di sini banyak sekali muncul ya. Arah kebijakan, strategi pembangunan nasional. Ini nama judul dokumen referensinya. Untuk isinya ada di bawah ini ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan kemudian ada di sini juga arah kebijakan strategi percepatan pembangunan Papua. Jadi memang format ini saya khususkan untuk kami di Papua juga ya, sehingga teman-teman yang merasa dari pemerintah daerah di wilayah Papua bisa belajar dari sini juga. Karena di sini saya sesuaikan untuk sasaran strategis, bisa dipilih disesuaikan dengan program prioritas otonomi khusus di Papua maupun Papua Barat maupun wilayah DOB lainnya seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Barat Daya ya teman-teman. Bisa pakai ini juga karena sama saja untuk rencana induk percepatan pembangunannya, yakni Perpres 24/223 ya. Nah, di sini contoh pemakaiannya, jikalau ya sasaran strategis ini atau SKP ini ya dibuat untuk unit kerja yang membidangi yang tadi sempat saya munculkan, berarti itu kan terkait dengan perikanan ya teman-teman. Berarti coba saya ketik di sini perikanan. Tidak ada muncul perikanan. Berarti apa? Perikanan ada kaitannya juga mungkin dengan sektor ekonomi ya, mungkin dengan pembangunan daerah ya. Kita lihat saja sasaran strategis yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pengembangan infrastruktur maupun pelayanan di bidang urusan pemerintahan ya, terkait dengan perindustrian maupun perikanan ya. Di sini ada beberapa pilihan. Saya pilih yang ekonomi saja ya, terwujudnya transisi energi, percepatan transformasi nasional, pengembangan wilayah, kesenjangan. Nah, contohnya ini program nasional
pengembangan wilayah untuk pengurangan kesenjangan, karena pembangunan secara nasional kan untuk mengurangi kesenjangan ya. Nah, teman-teman bisa pilih dari yang saya masukkan karena ini juga merupakan bersumber dari referensi yang sah ya teman-teman, yaitu rencana kerja pemerintah tahun 2024. Nah, kalau sudah pilih begini, bagaimana dengan indikator kinerjanya? Nah, bisa saja teman-teman pakai yang sudah saya masukkan di sini karena saya sudah klaster. Ini khusus untuk mengakomodir kondisi di Papua ya, dimana teman-teman dapat belajar sebenarnya indikator terkait yang dapat kita pakai itu apa ya. Jika teman-teman punya sasaran strategis hanya satu, kemudian indikatornya banyak, saya pastikan ya teman-teman memenuhi kriteria yang saya maksudkan dalam format ini, yaitu adanya perspektif penerima layanan, kemudian proses bisnis ya, kemudian penguatan internal ya, dan perspektif anggaran ya. Nah, untuk penjelasannya saya kembali sampaikan, budayakan membaca ya, karena di keterangan sudah saya masukkan di sini keterangan untuk masing-masing. Pada intinya teman-teman, saya ingin sampaikan di dalam format ini, nah teman-teman dapat mengisi dari pilihan yang sudah saya sediakan atau mengubahnya ya dari pilihan ini, karena di sini ada opsi-opsi ya. Kalau seperti begini bagaimana rubahnya? Cara untuk merubahnya sehingga tidak terkunci seperti begini dapat teman-teman edit secara manual di bagian ini, ataupun teman-teman melihat ya kamus indikator yang sudah saya sediakan. Nah, di sini tinggal klik indikator baku. Nah, kalau klik indikator baku di sini coba diperhatikan ada namanya indeks pembangunan manusia. Kita klik indikator baku. Nah, ini bagian perspektif penerima layanan ya. Kita lihat, ya di penerima layanan ada berbagai indikator yang saya masukkan ya. Nah, ini besaran targetnya dari mana? Ada juga banyak yang pasti akan tanya begitu. Deskripsinya ini ambilnya dari mana? Nah, ini saya ambil dari polarisasi perbandingan ya, capaian tahun 2023, karena di sini saya pakai RKP 2024. Jadi pasti targetnya yang kita pakai adalah capaian. Karena format ini saya lebih arahkan ya, lebih fokuskan ke wilayah kerja di Papua, maka untuk targetnya di sini sudah saya setting ya sesuai dengan capaian terakhir ya di wilayah Papua. Jadi secara logikanya kan tidak mungkin kita memulai target yang baru, namun dalam hal ini meningkatkan capaian target dari tahun sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau mau rubah ya, tidak mau pakai yang saya masukkan di sini, terserah dari teman-teman. Caranya ya kembali ke yang tadi, kemudian dirubah untuk penerima layanan, tinggal ganti penerima layanan, nama indikatornya apa, skalanya maupun targetnya nih bagaimana. Bisa ikut contoh yang saya berikan ataupun teman-teman buat yang baru ya. Hal yang sama juga untuk bagian selanjutnya ya teman-teman. Apabila yang saya isikan tadi itu ditambah secara manual, tidak ada pilihannya. Nah, bagaimana kalau tidak ingin dipakai? Ya teman-teman tinggal klik kemudian sembunyikan. Nah, dia tidak akan muncul ya. Nah, tinggal diganti ya 1, kemudian ini 2, nah ini 3. Nah, tinggal diurutkan lagi ulang ya teman-teman. Nah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 10, 11. Oke. Nah, kemudian bagaimana kalau kami punya saran strategi 1 namun indikator kinerjanya banyak? Tidak apa-apa ya. Teman-teman dapat set ya. Di sini sasaran strategisnya sama, tinggal di copy paste ke bawah saja. Ya. Nah, berarti sasaran strategisnya sama, indikatornya sama ya. Sasaran strategisnya disamakan juga, tidak masalah. Intinya sasaran strategis bahasanya teman-teman harus sesuaikan sebagaimana bahasa yang saya munculkan. Di sini kan untuk sasaran strategis kan terciptanya, terwujudnya, meningkatnya ya, terjaganya. Nah, ini artinya berbicara dampak atau outcome dari pencapaian kinerja instansi ya.
Jadi sasaran strategis untuk kalimatnya atau narasinya ya bisa mengikuti sebagaimana saya munculkan di sini, atau teman-teman membuat sendiri juga tidak apa-apa. Ya, dengan mengedit informasi yang saya masukkan di dalam sasaran strategis pada tab indikator baku. Kalau rubah di sini pasti yang di sana rubah ya. Tinggal dipilih dari yang teman-teman masukkan. Nah, kemudian untuk perspektifnya di sini jangan lupa teman-teman, saya wajibkan ya teman-teman agar perspektif yang teman-teman buat melalui format ini dapat melengkapi 4 perspektif ini ya. 1. Penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal, anggaran ya. Itu harus ada ya. Perspektif penerima layanan maksudnya apa? Apa yang diharapkan oleh masyarakat dari instansi kita. Kemudian proses bisnis, bagaimana tata kelola instansi kita secara aturan, apakah tata laksananya sudah sesuai ya. Dalam hal ini menyelenggarakan berbagai bidang pemerintahan ya, yang menjadi kewenangan masing-masing ya, urusan masing-masing instansi. Kemudian ada yang namanya penguatan internal. Kalau yang di sini penerima, kita berbicara pelayanan keluar, mulai dari proses bisnis sampai dengan anggaran. Berarti kita berbicara tupoksi internal dinas ya. Nah, cara simpelnya begitu. Kemudian saya titipkan di sini teman-teman bahwa ada satu RHK ya untuk JPT, yaitu presentasi penyelenggaraan rencana aksi berdasarkan direktif pimpinan, karena ini dipakai untuk mengakomodir pelaksanaan rencana aksi yang di luar dari tupoksi dan merupakan satu inisiatifnya pimpinan untuk mencapai target kinerja instansi. Saya sudah rubah di sini. Khusus untuk nomor 11, saya harap kalau teman-teman dari instansi di wilayah Papua jangan merubah ya, sesuaikan saja dengan yang sudah saya sediakan, karena ini saya pakai sebagai slot ya, atau tempat untuk teman-teman mengkasket kepada kinerja yang di luar dari tupoksi teman-teman ya. Jadi dapat dikasket dari sini ya. Terwujudnya Papua produktif yang memiliki kemampuan bekerja, berusaha, inovasi, memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sudah sesuai dengan narasi ya yang saya simpulkan dari rencana induk percepatan pembangunan Papua. Kemudian untuk indikatornya tetap ya, tinggal dipakai saja presentasi penyelenggaraan. Ini dipakai untuk mengakomodir ya adanya rencana hasil kerja yang di luar dari tupoksi. Kemudian di bawah, di setiap dokumen perjanjian kinerja ya, di bagian lampirannya ini pasti teman-teman diharuskan menuliskan program apa saja yang teman-teman di instansi selenggarakan ya. Nah, programnya disesuaikan ya dengan teman-teman punya DPA maupun DIPA ya. Di sini yang saya harapkan teman-teman hanya ketik ya. Contohnya bukan pakai kegiatan ya, subkegiatan, tapi pakai program ya. Sehingga kalau misalnya anggarannya untuk kegiatan A, subkegiatan B, atau misalnya dari beberapa subkegiatan maupun kegiatan, teman-teman dapat satukan di satu program ya, yakni program induknya. Contohnya program kepegawaiannya perangkat daerah. Nah, anggarannya mungkin sebesar berapa ya, contoh saja ya. Ini kalau saya ketiknya 100.000, nanti akan secara otomatis ya akan tertotal. Nah, bagaimana kalau tidak sebanyak itu? Teman-teman dapat lakukan ya, di hide saja ya, disembunyikan ya. Nah, itu secara otomatis untuk informasi lainnya akan termasuk ke dalam format ini atau secara otomatis muncul ya apabila teman-teman telah selesai input datanya di bagian tab sebelumnya. Kemudian ada satu bagian namanya lembar perjanjian kinerja. Kalau yang tadi adalah lampirannya, ini adalah covernya ya. Nah, bisa kita isi di sini, logo instansinya diisi di sini ya teman-teman. Nah, coba saya print out ya, Ctrl P. Nah, nanti keluar seperti begini hasilnya ya. Ini format perjanjian kinerja yang bagus secara nasional ya. Jadi sembari teman-teman nyusun SKP JPT-nya, teman-teman juga sudah sediakan waktu ya untuk menyelesaikan PK. Jadi sambil menyusun SKP, kita buat perjanjian kinerja ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana dengan SKP-nya? Ini kayaknya ngalur ngidul deh, padahal bukan
Ya, maksud saya karena di sini saya sertakan kebijakannya untuk Papua bagi instansi-instansi yang belum memiliki penetapan kinerja bisa pakai dokumen ini ya, lampiran ini sebagai modal untuk format bakunya ya teman-teman. Nah, ada satu bagian di sini kalau tadi berbicara indikator kinerja, bagaimana tentang penulisan SKP dalam formatnya ya. Di dalam formatnya di sini sudah saya pisahkan ya teman-teman secara logis. Ada yang namanya SKP tahunan ya. Ketika teman-teman isi seperti tadi, dia akan masuk secara otomatis di sini ya. Oke. Nah, jadi tidak harus dirubah-rubah lagi. Tinggal di print saja ya. Kalau ada kelebihan ya dihapus, tapi saya sarankan disembunyikan saja ya teman-teman. Sebagaimana yang kita sembunyikan juga pada bagian input data SKP ya. Nah, seperti begitu ya. Nah, sebagaimana penjelasan saya pada format JAJF ini artinya sudah semi jadi teman-teman tinggal pilih saja ya. Kalau mau edit di bagian ini ya, untuk indikator-indikatornya disesuaikan saja ya. Kemudian ada satu bagian yang namanya input kinerja, ini dipakai untuk menginput SKP yang manual tadi teman-teman buat, tinggal diinput ke dalam EKIN. Karena dalam kinerja khusus untuk Papua, kebijakan pemberlakuannya, pelaporannya dilakukan per triwulan. Jadi saya ada buat dua jenis format di sini ya untuk teman-teman input. Nah, untuk triwulan 1 mencakup 1, 2, 3. Maksudnya apa nih? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ya, selanjutnya sampai dengan Desember. Nah, apa yang harus teman-teman isi di sini? Sebagaimana saya contohkan di bagian akhir sini. Nah, persentase penyelenggaraan rencana aksi. Kemudian jadinya apa? Terselenggaranya rencana aksi sesuai dengan rencana aksi pencapaian kinerja instansi. Nah, itu uraian tugasnya teman-teman yang saya masukkan di sini ya. Nah, kemudian triwulan 1 sampai dengan 4 ngapain? Tinggal kita isi di sini ya. Penyelesaian, penetapan DIPA sebagainya. Nah, kemudian pada bagian akhirnya nih apa teman-teman? Nah, di sini saya sarankan teman-teman mulai berpikir keterangan eviden yang dibutuhkan untuk SKP tahunannya apa ya. Kemudian linknya juga dari Google bisa diisi di sini ya, untuk Google Drive-nya sebagai lampiran untuk SKP. Jadi sambil mengisi SKP secara manual, teman-teman juga bisa menyiapkan hal-hal yang harus disiapkan sebelum menginput SKP jabatan pimpinan tinggi ya. Nah, secara umum bentuk SKP JPT yang akan muncul lewat format ini adalah sebagai begini ya teman-teman. Bagaimana berikut ya. Teman-teman kalau rasa ada kelebihan data, jangan dihapus tapi sembunyikan ya. Oke. Nah, mana yang menjadi pemberkasan kalau kita bicara naikkan pangkat? Pasti ditanya seperti begitu. Pastilah 2022 sampai 2023 untuk SKP-nya tahunannya pakai ini, lembar evaluasinya pakai ini, dan dokumen evaluasi. Jadi yang rata-rata kita pakai untuk penilaian SKP tahunan adalah lembar evaluasi dan dokumen evaluasi. Untuk lembar evaluasi juga sudah saya log ya teman-teman. Saya log dengan rumus ya, teman-teman bisa pilih ya secara otomatis ya. Nah, di sini ada namanya tab IKU program. Nah, ini berdasarkan rencana kerja pemerintah tahun 2024 ya, pemerintah provinsi secara nasional, programnya apa, pemerintah kabupaten kota secara nasional programnya apa ya. Ini berbagai modal sudah saya sertakan. Jadi sambil membuat SKP, sambil mempersiapkan renstra dan hal-hal yang dibutuhkan ya. Pada bagian akhir juga ada yang namanya perencanaan untuk provinsi. Ini untuk melihat ya keterkaitannya antara kinerja provinsi dengan kabupaten kota. Apabila ini adalah SKP JPT di lingkungan Pemprov ya berarti sesuaikan dengan indikator yang muncul di perencanaan provinsi. Kalau kabupaten kota tinggal menyesuaikan saja. Intinya yang akan menjadi berkas KP kita adalah SKP tahunan, lembar evaluasi dan dokumen evaluasi ya. Kalau bisa teman-teman untuk mitigasi cetak 33 ini minta ditandatangani dan kemudian akan dijadikan berkas ya, karena kita tahu juga waktu pengusulan kenaikan pangkat juga sudah dimulai ya. Jadi bisa dilakukan
menggunakan cara yang sebagaimana saya jelaskan ini ya teman-teman. Nah, kira-kira demikian. Semoga dapat berguna bagi teman-teman. Jangan lupa uji coba terus. Saya yakin dan percaya teman-teman, khusus yang dari Papua, kalian pasti bisa. Yang penting mau belajar ya. Intinya teman-teman perlu dipahami dan diingat kembali bahwa SKP harus mengakomodir ya, mengakomodir penerima layanan, proses bisnis, penguatan internal sampai dengan anggaran sebagaimana contoh yang saya munculkan ya. Oke, kalau sudah selesai berarti aman ya. Kita lanjut ya teman-teman. Sampai ketemu lagi pada tutorial saya selanjutnya. Semoga ini dapat meringankan beban teman-teman, khususnya di instansi daerah di Papua ya, seluruh wilayah Papua, Papua Barat ya, Papua Pegunungan ya, Papua Tengah, Papua Selatan sampai dengan Papua Barat Daya. Demikian tutorial singkat saya buat, semoga dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Sampai bertemu lagi.